Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi sairil asma'i. Nyai Sari Tam Al-Fatihah. Ikuti jalannya, jangan dilawan. Sampean tidak pulang karena sampean menuruti perasaan hawa nafsu amarah di dalam batinnya sampean. Diredamkan, dipasrahkan kepada Allah. Pahami sangkan para dumati agar sampean bisa kembali dari mana asal panjenengan dan kembali kepada tempatnya panjenengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pegang belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan mau ditarik oleh bangsa jin untuk menyesatkan manusia. Jangan mau. Lepaskan dari ikatan, dari tarikan bangsa jin. Lepaskan semuanya. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia belum tahu karena tersesat oleh pikiran dan perasaan, pada akhirnya dibantu oleh bangsa jin untuk merusak manusia, mengganggu manusia. Jadi memang harus dipahamkan tentang sangkan para dumati agar kembali kepada asal muasalnya. Jadi kita itu belajar itu agar kita bisa kembali ke asal kita gitu. Dan yang paling penting lagi tadi itu begini, ketika saya sedang berusaha untuk mengembalikan beliau ke tempatnya asalnya, berikan jalannya dengan meminta keridhaan Allah, itu terbebani dengan melihat dengan apa yang last back gitu, seperti last back kembali ke alam sana, kembali ke masa lalu ketika beliau ini sebenarnya istri dari salah satu demang. Nah, oleh ini istri selir. Nah, oleh istri yang sangsah ini nyuruh pembunuh bayaran lah kalau sekarang begitu, untuk membunuh ini. Jadi ini diperkosa terus dibunuh selirnya ini. Terus mayatnya itu sebenarnya masih ada di sana. Jadi tidak sempurna begitu, cuman digali gitu. Tapi sebenarnya di daerah sana kerajaannya, bukan di daerah sini. Ini hanya pembuangan mayat. Jadi digali begitu terus dimasukkan situ. Nah, tadi itu salah satunya pusaka tadi itu yang menjadi tempat tinggalnya dari bantuan dari bangsa jin tadi yang di sana tadi itu. Misalnya di sendiri badannya itu ditekuk begitu loh. Cuman galian terus ditekuk dimasukkan begitu. Jadi enggak disempurnakan di sana. Iya, enggak dijujur benar gitu. Dan satu hal lagi juga ini agar kita semuanya paham bahwa yang paling penting seseorang itu kuat secara batiniahnya, maka insya Allah gangguan yang bersifat batin pun tidak akan mengena ke kita. Bagaimana agar menguatkan batin? Ya kita harus menghidupkan batin. Bagaimana untuk menghidupkan batin? Ya kita harus memberikan makanan batin. Makanan batin itu apa? Makanan batin itu zikir, wirid. Itu adalah makanan batin. Kalau nasi, sayur, kopi, teh, rokok itu adalah makanan dohir. Dan makanan batin yaitu zikir, wirid, dan sebagainya. Nah, makan itu tidak perlu banyak. Sehari 3 kali, sekali makan 1 piring, yang penting istiqomah, maka akan hidup dohirnya. Batin pun juga seperti itu. Kalau pengen batin itu hidup, maka ya harus zikir dengan istiqomah. 1 malam mampunya baca sholawat, baca asma ya latif, mampunya 100 kali, ya terus dilakukan 100 kali. Banyak enggak apa-apa kalau mampu. Kalau enggak mampu 100 itu ya terus dilakukan istiqomah, sedikit
tetapi terus menerus istiqomah, itu terus menerus, itu lebih baik daripada cuman buahnya tetapi tidak istiqomah. Sama kalau kita makan buahnya tapi bisa tidak makan, yang cuma gitu. Yang pertama harus memberikan makanan batin, makanya torekoh itu kalau bahasa Jawanya tirakat begitu. Nah yang kedua, kalau mau menghidupkan batin ya jangan melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin. Kalau kita mau menghidupkan batin ya jangan melakukan hal yang bertentangan batin, jangan membunuh batin. Sebagai contoh, membohongi orang itu kan menipu diri sendiri, itu membunuh batin. Harus ngurip niroso. Kita sama orang pengen baik ya langsung dilakukan kebaikan itu. Kalau kita memfitnah orang, menjelekan orang, di dalam hati kita pasti ada perasaan tidak enak, ya jangan dilakukan itu. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang seperti itu yang bersifat batin. Jadi yang pertama harus memberikan makanan batin, yang kedua jangan melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin gitu. Dan